kasih, berbagi ilmu untuk semua. Sahabat cerdas, kita kembali berjumpa dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema Buku Fiksi dan Non-Fiksi untuk kelas 8. Sahabat cerdas, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, mari kita ikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini bersama Kak Dian CH dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Salam jumpa sahabat cerdas, bersama saya Kak CH dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Menemukan dan Menggali Informasi dalam Buku Fiksi dan Non-Fiksi. Sahabat cerdas, pernahkah kalian pergi ke toko buku atau perpustakaan? Pernahkah kalian berpikir apa perbedaan dari masing-masing jenis buku tersebut? Mari kita dengarkan percakapan teman-teman kita mengenai menemukan dan menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ra, kamu kok tumben gak jajan? Aku lagi males jajan, Bel. Kamu sendiri, kenapa gak ke kantin? Aku mau ke perpustakaan, Ra. Mau baca-baca buku aja. Kamu mau ikut? Ya udah deh. Aku ikut kamu aja ya, Bel. Oke, Ra. Ra, buku-buku di perpustakaan ini banyak dan rapi ya, Ra. Tata letaknya disesuaikan dengan masing-masing jenis buku. Rak sebelah sini isinya pelajaran matematika. Sebelah sananya lagi bahasa Indonesia. Terus sampai ke sana semuanya rak buku pelajaran. Iya, bener, Bel. Rak yang di ujung sana isinya buku-buku novel. Gak ada buku pelajaran yang ditaruh di rak itu. Sebelah sini, buku-buku dongeng dan komik. Semua tertata rapi, jadi memudahkan kita untuk mencari buku ya, Bel. Kok bisa ya, Ra? Petugasnya mengelompokkan buku-buku ini dengan kebutuhan pembacanya. Kira-kira buku ini tergolong menjadi berapa jenis ya, Ra? Sehingga bisa disusun sedemikian rapihnya. Nah, aku kurang paham, Bel, yang begitu. Bagaimana kalau kita tanya ke Bu CH pas pelajaran beliau nanti? Wah, ide bagus tuh. Nah, itu pas bel masuk, yuk kita ke kelas sambil nunggu Bu CH masuk. Setelah itu, baru deh kita tanya. Yuk, cepetan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Wah, mau kamu sumringah sekali, Dera. Iya, Bu. Bu, saya mau sedikit cerita. Tadi, pas istirahat, saya sama Belia ke perpustakaan. Kami kagum kenapa buku-buku itu bisa ditata serapi itu sesuai dengan jenis-jenisnya. Rak buku pelajaran isinya buku pelajaran semua. Rak koran isinya koran semua. Demikian dengan rak novel dan komik yang ada. Iya, Bu, benar. Nah, kami mau tanya, Bu, buku itu dibedakan berapa jenis ya, Bu? Sehingga bisa dikelompokkan sesuai jenisnya. Pertanyaan yang bagus. Jadi, buku sendiri dibagi menjadi 2 macam.
yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menjelaskan cerita tentang suatu hal yang direkayasa. Contoh seperti novel, roman, antologi cerpen, dongeng, dan masih banyak lagi. Buku non-fiksi kebalikannya dari buku fiksi. Artinya, buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan hal nyata, tidak rekaan dan hayalan. Contohnya nih, buku ajar, buku pelajaran, biografi, buku jurnal, dan masih banyak lagi. Bu, untuk unsur-unsur yang membangun buku non-fiksi dan fiksi, apakah ada perbedaan? Unsur-unsur buku non-fiksi terdiri dari cover buku, rincian subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Sedangkan unsur buku fiksi terdiri dari bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh, penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Oh, begitu, Bu. Kalau untuk perbedaan dan persamaan dari buku fiksi dan non-fiksi, apa ya, Bu? Baik, dengarkan Ibu ya. Iya, Bu. Persamaan buku fiksi dan non-fiksi lebih kepada pemberian suguhan cerita. Dalam hal ini, buku cerita fiksi dan non-fiksi sama-sama menghadirkan sebuah cerita. Kita bisa melihat cerita novel dengan cerita biografi. Apakah ada perbedaan? Mungkin penceritaan buku non-fiksi jauh lebih formal dalam penceritaan. Tetapi, hakikatnya buku cerita non-fiksi berbeda dengan buku pengetahuan pada umumnya. Selain suguhan cerita yang dianggap persamaan buku fiksi dengan non-fiksi, dalam hal penerbitan, percetakan, dan penjualan, keduanya memiliki kesamaan. Pada akhirnya, konsumen menikmati keduanya. Bahkan, konsumen profesional seperti Presensi bisa menikmati buku fiksi ini. Intinya, hal ini tidak menjadi perbedaan. Oh, iya ya, Bu. Nah, anak-anak, sudah paham belum untuk persamaan buku fiksi dan non-fiksi? Sudah, Bu. Nah, kalau perbedaannya, yang pertama dilihat dalam proses pembuatannya. Pembuatan buku fiksi, dalam hal ini novel ya, lebih menitik beratkan pada pembangunan alur. Pembuatan alur pun tidak bisa sembarangan, karena di dalamnya terbangun sebuah misi dari sebuah cerita. Alur sebuah cerita melahirkan ciri khasnya, seperti memasukkan permasalahan dan penyelesaian masalah. Sedangkan buku non-fiksi, pembuatannya tidak mementingkan pembangunan alur. Misal, kita membuat buku biografi tokoh A. Di sini, kita tidak bisa membangun alur dari awal sampai akhir tentang tokoh A, walaupun pembahasannya dari awal kehidupan sampai akhir. Kedua, perbedaan dalam hal kebenaran sebuah cerita. Berangkat dari sebuah pengertian buku fiksi berisi cerita-cerita yang lebih kepada cerita rekaan, buatan, tidak sesuai kejadian aslinya. Intinya, buku fiksi tidak memiliki nilai kebenaran cerita. Memang, buku fiksi bisa berasal dari sejarah tertentu, atau yang mengandung nilai fakta. Tetapi, nilai fiksi dalam novel sejarah harus tetap dihadirkan demi disebut sebuah novel atau buku fiksi. Kalau 100% berdasarkan kisah nyata, buku fiksi kehilangan fiksinya. Tentunya ini bisa dikatakan buku biografi atau sejarah. Bagaimana dengan buku non-fiksi? Kita tinggal membalikan pengertian dari buku fiksi.
Tentunya pembuatan buku nonfiksi harus 100% berdasarkan realita, fakta. Kalau tidak berdasarkan 100% fakta dan realita, buku nonfiksi masuk ke dalam kategori buku fiktif atau bohongan. Nah, anak-anak, yang ketiga, perbedaan dalam hal dialog antara fiksi dan nonfiksi. Buku fiksi didukung penuh dialog. Dialog berperan penting dalam membangun konflik, menguatkan karakter, dan menghidupkan cerita. Tanpa mencoba untuk membayangkan pembuatan novel tanpa dialog, bagaimana coba rasanya? Kayaknya kaku ya, Bu. Kaku kan? Bahkan pembuatan novel mustahil. Jadi dialog menjadi hal yang penting untuk kebutuhan cerita. Beda dengan buku fiksi. Buku nonfiksi bisa dibangun tanpa dialog. Kalaupun penulisan buku biografi atau sejarah ada keselipan kalimat dialog, hal ini tidak dianggap unsur yang penting. Dialog untuk buku nonfiksi sekedar pemanis. Nah, Dera, tahu nggak perbedaan buku nonfiksi dan fiksi yang seterusnya? Bila membaca buku novel, kita diiringi dari sebuah cerita pembukaan, menuju konflik dan pada akhirnya menemukan solusi sebagai akhir cerita. Begitulah alur dalam pembuatan buku fiksi. Alur menjadi bagian dari unsur-unsur intrinsik sebuah cerita, alias buku fiksi yang wajib diterangkan dengan jelas. Ada beberapa unsur-unsur intrinsik buku fiksi yang harus dihadirkan seperti hanya unsur alur. Di antara unsur-unsur intrinsik itu adalah tema, tokoh, alur, latar, sudut pikiran, gaya bahasa, dan pesan atau amanat cerita. Beberapa alur tersebut wajib diterapkan dalam penulisan buku fiksi, agar bisa menghadirkan suguhan cerita yang menarik. Berbeda dengan buku cerita nonfiksi, penulisan tidak membutuhkan unsur-unsur dalam rangka memberikan suguhan cerita menarik. Titik tekan cerita nonfiksi berada pada kondisi fakta, di mana ada fakta yang dipentingkan. Disitulah penulisan cerita nonfiksi berlangsung. Fakta tidak mengenal rekayasa cerita, sehingga alur penceritaan dalam buku nonfiksi cenderung meloncat-loncat. Nah, pinter si Dera. Belia, tahu nggak perbedaan buku fiksi dan non-fiksi yang kelima? Kalau nggak salah, buku fiksi dan non-fiksi memiliki nilai pemanfaatan yang berbeda. Buku fiksi bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan yang bersifat visual, seperti film. Banyak sekali contoh buku fiksi yang dimanfaatkan untuk kebutuhan perfilman. Beberapa contoh buku fiksi yang berhasil difilmkan adalah Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan yang lainnya. Bagaimana dengan buku non-fiksi? Dalam hal ini buku biografi, sejarah, dan lainnya. Apakah kita pernah mendengar buku sejarah tertentu difilmkan? Kita mungkin mengenal film Sang Kiai. Kisah film Sang Kiai berasal dari sejarah nyata, tetapi walaupun film Sang Kiai berasal dari sejarah, buku non-fiksi tidak sampai bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan cerita. Karya buku cerita fiksi Sang Kiai itulah yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan cerita. Kalau memang sudah ada novel, karya buku cerita fiksi Sang Kiai itulah yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan cerita. Kalau memang sudah ada novel Sang Kiai sebelum pembuatan film, seperti yang sudah dijelaskan, alur cerita non-fiksi cenderung meloncat-loncat. Bagus, Belia. Nah, kalian masih ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini, kami sudah semakin paham, Bu, mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Iya, Bu, benar. Saya juga semakin mengerti perbedaannya masing-masing. Bagus kalau begitu. Tapi, apakah kalian tahu bahwa dari masing-masing buku tersebut kita dapat memperoleh informasi? Bagaimana coba caranya jika kamu mau mencari nama atau istilah dari dalam buku tersebut? Tidak tahu, Bu.
Nah, anak-anak, buku-buku ilmiah atau non-fiksi seperti buku pelajaran, ensiklopedia, pasti dilengkapi dengan halaman indeks. Indeks. Apa itu indeks? Saya baru dengar tentang indeks. Saya tahu, Bu, indeks itu apa. Indeks buku yang ada di halaman belakang suatu buku, dilengkapi dengan daftar istilah dan halamannya kan, Bu? Iya, benar sekali, Belia. Baiklah, agar kalian lebih paham dan bisa memanfaatkan indeks dengan baik, Ibu akan jelaskan. Iya, Bu. Indeks adalah daftar istilah atau tokoh penting yang ada di dalam buku. Halaman indeks disebut juga dengan halaman penunjuk kata. Posisinya pasti ada di bagian akhir buku. Daftar istilah atau tokoh penting pada indeks buku tersusun menurut abjad dan disertai dengan halaman tempat istilah. Fungsi indeks sendiri apa ya, Bu? Nah, fungsi dari indeks adalah memudahkan kita menemukan istilah yang digunakan dalam buku tersebut. Jadi, kita bisa membaca cepat aja atau memindai saat ingin mencari informasi penting dari banyaknya informasi dalam buku. Wah, berguna banget ya, Bu. Bu, saya mau bertanya lagi. Bentuk indeks sendiri itu seperti apa ya, Bu? Iya, Dela. Contoh indeks seperti dialog interaktif. Nah, tulisannya kan pasti ada angka 71,82. Nah, terus istilah lainnya misalnya bawahnya fakta dan opini 92, strip 94. Bawahnya lagi istilah iklan baris 36,66. Itu artinya istilah dialog interaktif ada di halaman 71 dan 82 ya, Bu? Iya, benar. Istilah fakta dan opini ada di halaman 92 sampai 94. Dan istilah iklan baris ada di halaman 36 dan 66 kan, Bu? Benar sekali, Belia. Nah, untuk mencari indeks dengan cepat, ada baiknya kita jika membaca cepat atau yang disebut dengan memindai. Membaca cepat itu apa, Bu? Nah, membaca cepat adalah memahami suatu tulisan dengan cepat. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami makna bacaan yang dibaca. Oleh karenanya, dibutuhkan kecepatan pikiran dan hati dalam membaca dan memahami tulisan. Ketepatan dan kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya apabila sering berlatih membaca. Adakah yang perlu diperhatikan saat membaca cepat itu, Bu? Tentu ada, Nak. Saat membaca cepat, kita harus memperhatikan beberapa hal. Contoh nih, 1. Konsentrasikan pikiran kita penuh dan sempurna terhadap bahan bacaan. 2. Waktu membaca. Usahakan secara fisik diam. Yang ketiga, menggerakkan bola mata 3-4 kali setiap baris bacaan. Yang keempat, usahakan sedikit mungkin terjadi pengulangan gerakan mata. Terus yang kelima, pada waktu membaca, ditekankan pemahaman aspek satuan pikiran, ide atau kata-kata kunci, keyword. Terus makna yang diambil adalah gagasan-gagasan pokoknya aja. Jangan banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang. Lalu, kecepatan membaca diatur secara bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Kemudian, membaca dengan sifat aktif, kritis, dan kreatif. Serta pandanglah membaca selagi tujuan bukan tugas atau beban, atau dengan kata lain, keperluan atau desakan. Yang terakhir,
Membaca dengan kecepatan tinggi untuk siswa setingkat SMA biasanya berkisar antara 250 sampai 300 kata lah per menit dengan tingkat pemahaman isi bacaan sekitar 60% sampai 75%. Wah, ternyata banyak ya yang harus kita ketahui dan dipersiapkan saat kita hendak mencari suatu informasi dari buku fiksi dan non-fiksi ya, Bu. Iya bener, Ra. Iya bener, Ra. Selama ini kita belum paham itu. Oh iya, Bu. Adakah pola-pola tertentu untuk memudahkan kita membaca cepat? Pertanyaan yang bagus sekali. Ada pola membaca cepat yang perlu kalian ketahui, karena ini sangat membantu untuk mempercepat dan memudahkan menggali informasi tersebut. Nih, dengarkan Ibu lagi ya. Pola-pola yang harus kalian ketahui untuk membaca cepat. Iya, Bu. Pola yang pertama yaitu pola horizontal. Apa itu, Bu? Pola horizontal itu maksudnya fokus mata mulai dari halaman sudut kiri, kemudian bergerak sampai ke halaman yang kanan. Selanjutnya turun barisan berikutnya dan mata mulai dari kiri ke ujung sebelah kanan halaman. Hal tersebut terus dilakukan sampai akhir halaman bawah sebelah kanan. Oh, ya. Nah, pola yang kedua, pola vertikal. Apalagi tuh, Bu? Ya, kalau tadi kan horizontal, sekarang vertikalnya. Fokus mata mulai membaca dari halaman atas, kemudian bergerak vertikal sampai ke halaman bawah. Selanjutnya, jari-jari digunakan untuk membuka halaman berikutnya yang hendak dibaca. Oh, begitu. Selanjutnya, pola diagonal. Apalagi tuh, Bu? Fokus mata mulai membaca dari halaman sudut kiri atas, bergerak diagonal ke sudut kanan bawah halaman. Selanjutnya, jari-jari digunakan untuk membuka halaman berikutnya yang hendak dibaca. Oh, ya. Kalau yang keempat, pola zigzag. Masih ada lagi, Bu? Iya, jadi kalau pola zigzag, fokus mata ketika mulai membaca dari halaman atas bagian sudut kiri, kemudian bergerak sorong ke kanan, kemudian bergerak menurun sorong kiri, terus bergerak dengan pola seperti itu sampai ke halaman bawah. Gerakan tersebut menyerupai gerakan zigzag. Oh, ya, Bu. Nah, yang kelima pola spiral. Pola spiral. Kayak mana lagi, Bu? Nah, kalau pola spiral, fokus mata mulai membaca dari halaman sebelah kiri atas. Kemudian bergerak mengikuti kalimat-kalimat bacaan ke sebelah kanan. Dengan pergerakan seperti spiral, pergerakan ini memungkinkan adanya hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Jadi kalau yang terakhir disebut dengan pola blok. Pola blok. Oh, ya, Bu. Apa coba pola blok? Pola blok itu fokus mata mulai membaca dari halaman sebelah sudut lari atas, kemudian bergerak ke sebelah kanan, dan terus sampai paragraf akhir. Membaca pada blok merupakan membaca cepat paragraf sampai akhir halaman. Wah, ini benar banget, Bu. Kita pernah mengalaminya. Nah, Dera dan Belia, apakah kamu sudah paham tentang semua yang sudah Ibu jelaskan dari awal tadi? Sudah dong, Bu. Bu. Sahabat cerdas, pada umumnya buku dibedakan menjadi dua, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi hayalan, cerita, atau kisah yang tidak nyata. Sedangkan buku non-fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi yang berarti isinya tidak hayalan dan nyata. Perbedaan dari masing-masing jenis buku sendiri berbeda dari segi bentuk dan isi. Namun, keduanya memiliki informasi yang dapat kita serap saat membaca. Nah, sahabat cerdas, untuk mempermudah mencari informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi, ada baiknya kita menggunakan indeks buku. Indeks buku merupakan kumpulan istilah-istilah penting dalam suatu buku yang disusun di halaman paling akhir dan disusun sesuai abjad dan diberi halaman buku.
Menemukan informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi bisa dengan teknik membaca cepat yang di dalamnya terdapat 6 pola membaca cepat yang dapat membantu mempermudah dalam menggali informasi tersebut, terutama saat mencari istilah dalam indeks buku. Nah, bagaimana sahabat cerdas? Sudah semakin paham ya tentunya mengenai materi menemukan dan menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi? Demikian siaran pendidikan bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar dan mengulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Gema Edukasi.